Selain dikenal sebagai negara dengan kekayaan desain arsitektur dan fashion, Prancis juga dikenal sebagai salah satu negara dengan industri otomotif yang terbilang masif di Eropa. Banyak brand otomotif ternama asal Prancis yang tersohor di dunia, termasuk di Indonesia. Sebut saja Citroen, Peugeot, dan lain sebagainya. Semua nama dari merek kendaraan asal Prancis yang disebutkan tadi kini tergabung dalam grup otomotif bernama Stellantis dengan 15 anggota grup sekaligus menjadi raksasa otomotif dunia selain grup otomotif besar lainnya seperti BMW, Toyota, dan Hyundai. Sekarang saya berkesempatan untuk bisa hadir langsung ke kantor pusat Stellantis Group yang merupakan induk perusahaan dari sejumlah brand-brand otomotif ternama di dunia, salah satunya adalah Citroen. Nah, di sini ada apa aja? Kita bakalan ulas dan juga akan bertemu dengan beberapa tokoh penting dari Stellantis Group untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kiprah brand ini di Prancis, di Eropa, maupun di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bersama rombongan jurnalis dan reviewer otomotif yang hadir, kami dipertemukan dengan para desainer kendaraan dari Citroen. Para desainer ini langsung menceritakan alur kerja, pengalaman, serta contoh produk yang telah mereka kerjakan. Salah satunya adalah Citroen Basalt di segmen mobil SUV crossover yang rencananya akan diperkenalkan ke publik Indonesia dalam waktu dekat ini. Saya pun berkesempatan untuk bertanya mengenai proses perancangan sebuah desain produk, mulai dari inspirasi hingga proses dan waktu pengerjaannya kepada master exterior designer dari Citroen, Antoine Gaillot-Dreffong. I mean, we have different inspiration, for instance, airplane for the aero look of the car. So this inspires a lot for the coupe silhouette that we have. And also we got inspiration from machines that look super rugged and tough and protective. Usually the design process takes, for the creative phase, it takes almost 2 years. And then in total from the first doodle to the final production car, it takes around 4 years. And we have some different challenges to face, but we work together with the engineering team. Setelah mendengarkan presentasi dan berbincang dengan para desainer, kami berkesempatan melihat dari dekat desain kendaraan purwarupa yang siap diproduksi. Salah satu hal yang bisa didapatkan ketika kita berkunjung ke kantor pusat sebuah brand otomotif seperti di Stellantis yang juga menjadi induk dari Citroen ini adalah bisa melihat secara langsung mock-up mobil yang akan dijual. Nah, mobil ini adalah Citroen Basalt yang akan dijual di Indonesia rencananya, meski belum tahu kapan. Jadi, tadi kita juga bisa langsung bertemu dengan desainer-desainernya, melihat bagaimana mobil ini bisa diciptakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, sampai dari mana inspirasi untuk menciptakan sebuah mobil yang layak untuk dijual ke masyarakat. Mobil bergaya SUV coupe ini menempuh tahapan perancangan selama 5 tahun untuk bisa sampai di tahap produksi. Sebelum masuk ke Indonesia, Citroen Basalt telah lebih dulu diluncurkan di India, Brazil, dan Argentina. Kebetulan di belakang saya ada salah seorang desainer yang sedang menandatangani beberapa mobil-mobil yang digambarkan, dan itu akan menjadi sesuatu yang berharga khususnya bagi pecinta otomotif. Saya nggak mau kelewatan sama kesempatan ini, minta tanda tangan sekaligus foto bareng. Nah, sekarang giliran saya yang terima tanda tangan dari Mr. Antoine, desainer dari Citroen. Oke. Thank you very much. Halo, hey Indonesia. Thank you, Mr. Nah, saya udah dapat nih foto-foto daripada mobil-mobil yang didesain oleh Antoine dari Citroen, dan ini sangat berharga buat fans otomotif. Selain Citroen, Stellantis Design dan Creative Center seluas 150.000 meter persegi ini juga menjadi pusat desain bagi brand otomotif di bawah Stellantis Group.
Sebelumnya kantor ini bernama Citroen Style Center yang beroperasi sejak tahun 1992 dan bertambah fungsinya pada 2022 saat Stellantis resmi dibentuk setahun sebelumnya. Jurnalis maupun reviewer otomotif asal Indonesia yang datang ke tempat ini menyatakan kesannya ketika bisa bertemu dengan para desainer otomotif di kantor ini. Ketika kita datang ke markas besar Stellantis ini, kita disuguhkan prototipe, kita disuguhkan mobil-mobil yang orang lain nggak punya akses untuk melihat atau nyoba, kita bisa ngelihat langsung dan bisa touch and feel langsung. Plus tentu saja para krunya di sini atau para orang-orang yang di sini, desainernya, engineer-nya segala macam, kita bisa temuin langsung dan kita bisa ngobrol. Di situ yang beda gitu loh, pengalaman yang benar-benar berbeda dan nggak semua orang bisa dapatkan. Kita di sini gak hanya bisa melihat mobil-mobil baru yang mungkin belum di launching secara resmi, kita juga bisa melihat prosesnya. Dari mulai mereka mendesain dari awal seperti apa, dari mulai sketsanya sampai klaim model, sampai akhirnya jadi mobil yang kita bisa lihat langsung di jalan. Itu kita dijelaskan langsung juga dengan sangat-sangat lugas oleh desainer-desainer ternama dari brand yang ada. Sekarang saya datang, juga akan ada mobil yang nantinya akan dipasarkan di Indonesia. Selain itu juga bisa ketemu dengan manajemen, bisa ketemu dengan desainer-desainer mobil Citroen khususnya pada kesempatan kali ini ya. Jadi itu bukan experience yang luar biasa. Setelah datang ke kantor pusat desain Stellantis, perjalanan pun dilanjutkan ke kawasan Nanterre, Prancis untuk melihat ekosistem perniagaan yang dilakukan oleh Stellantis bersama grupnya dalam memasarkan kendaraan di wilayah Prancis dan juga Eropa. Setelah tadi berkunjung ke kantor pusat Stellantis, kali ini saya berada di Stellantis Brand House. Stellantis Brand House ini adalah kumpulan daripada dealership brand-brand otomotif yang tergabung dalam grup Stellantis sendiri. Ada Citroen dan teman-temannya. Karena konsep tempat Brand House ini mirip seperti lokasi pameran, sehingga para penggemar otomotif ataupun calon pembeli bisa datang ke sini untuk melihat satu persatu dan bahkan test drive. Disampaikan oleh Marketing Department Head Indomobil Nasional Distributor Ulung Putra Windy saat mengunjungi Stellantis Brand House, menyebutkan bahwa konsep ekosistem yang dilakukan oleh Stellantis bisa ditiru untuk diterapkan termasuk di Indonesia untuk memberikan pengalaman baru dalam perniagaan kendaraan. Stellantis Brand House itu sebenarnya awalnya dibuat emang untuk pasar Eropa. Kenapa? Ini sebenarnya gaya-gaya orang Eropa yang nggak pernah mau belanja pindah-pindah dealer. Jadi dibikinlah one stop shopping, makanya harus ada tempatnya yang besar gitu ya. Banyak parkiran-parkiran, banyak juga brand-brandnya yang lain gitu ya. Untuk juga biar semua orang yang ya basically di Europe gitu loh, untuk one stop shopping lah, balik lagi gitu ya, untuk bisa beli mobil ya bisa pilih brand manapun gitu, ceritanya seperti itu. Itu serasa masuk ke pameran sih sebenarnya basicnya, masuk ke segala macam tempat, brandingnya juga udah beda, kayak kita masuk ke booth kalau lagi kayak di Gias atau IMS gitu ya, masing-masing tempat tuh punya colornya masing-masing, punya tonalitinya masing-masing. Kita sebenarnya sudah dalam tahap studi, dan tempat-tempat kita juga sudah kita persiapkan untuk menjadi Stellantis Brand House, tapi semuanya dalam studi dan mungkin dalam waktu dekat. Setelah mengunjungi dua tempat bertema otomotif ini, banyak pengalaman menarik yang didapatkan terkait perkembangan industri dan ekosistem perniagaan otomotif di Eropa. Dan itulah tadi cerita perjalanan saya pada kesempatan kali ini untuk bisa berkunjung ke kantor pusat Stellantis di tepian kota Paris. Di sana saya bisa bertemu dengan para desainer dan berbincang secara langsung dengan desainer produk otomotif tentang bagaimana tahapan mereka membuat suatu produk, mulai dari perencanaan, inspirasi, budgeting, sampai dengan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk merancang satu unit produk saja. Serta selain itu, saya juga berkesempatan untuk berkunjung ke Stellantis Brand House, di mana ini merupakan kumpulan dealership daripada brand-brand di bawah naungan Stellantis seperti misalnya Citroen dan juga teman-temannya. Ini bisa menjadi salah satu inspirasi bagi para brand otomotif maupun grup otomotif yang ada di Indonesia untuk mengadopsi ataupun mengadaptasi sistem yang sama. Albi Pratama, Paris, Prancis.